Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 akan melihatkan untuk aplikasi yang kita buat, yaitu tentang Mio Clinic. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Tantri Indrasari dengan NPM 2022-43500-108. Kemudian rekan yang lain. Nama saya Sri Mulyasa Agustina dengan NPM 2022435003. Ya, kemudian nama saya Hadan Amrullah dengan NPM 2022-43519. Ya, dan kemudian nama saya Samsul Bikri dengan NPM 2022-430011513. Ya, kemudian nama saya Irsal Hakim Alamsyah dengan NPM 2022-435000035. Kemudian saya Dedi Apriansa Putra, NPM 2022-435000117. Ya, ini adalah tampilan login dari aplikasi yang telah kita buat. Di sini ada label username serta textbox untuk username ya. Kemudian yang di bawah ada label password serta passwordnya. Di atas ini sudah menggunakan koneksi ke database. Dia akan cek apakah username dengan password di database itu ada. Kalau ada, dia langsung melakukan redirect ke halaman dashboardnya. Kalau tidak ada, dia akan melakukan message bahwa login tidak berhasil. Boleh dicoba, Bang Fikri. Nah, ini tampilan berhasil ya. Kita langsung menuju halaman dashboard, yang dimana di halaman dashboard ini ada total pengguna, ada total hewan, dan ada total pembayaran di bagian menu dashboard. Seperti itu. Master pengguna itu merujuk pada data utama atau inti tentang pengguna user dalam sistem. Itu biasanya berisi tentang nama, username, password, role, nomor HP, alamat. Di sini bisa diisi dengan nama pengguna, username sesuai dengan nama pengguna, terus password, nomor HP, dan alamat. Terus untuk save itu untuk menyimpan data atau perubahan yang telah dibuat agar tersimpan secara permanen dalam sistem atau database. Untuk delete itu menghapus data yang tidak lagi diperlukan dari sistem atau database. Untuk sinteksnya, Bang Fik, sinteks save itu berisi dengan set nama, set password, set role, set username, set nomor HP, serta set alamat. Untuk delete-nya itu untuk menghapus data yang tidak lagi diperlukan dari sistem atau database. Dilanjutkan dengan rekan saya, Tantri. Oke, jadi pada aplikasi Mio Clinic, data pengguna dikelola melalui form input yang terdiri dari nama, username, password, role, nomor HP, dan alamat. Dalam sistem ini digunakan konsep entity dan DAO untuk memisahkan struktur data dan logika akses database. Entity, user, yaitu mewakili struktur data pengguna yang berisi atribut seperti nama, username, password, role, dan lainnya. Sedangkan user DAO bertugas untuk menyimpan, mengambil, mengupdate, dan menghapus data pengguna dari database. Untuk beberapa tombol utama dalam sini ada save, yaitu menyimpan data pengguna baru, ada update untuk mengupdate data pengguna yang telah dipilih sebelumnya di table, kemudian ada reset, mengosongkan form input agar pengguna dapat mengisi data baru dengan mudah, kemudian yang terakhir ada delete, yaitu menghapus data pengguna dari sistem. Dengan menggunakan pola entity dan DAO, aplikasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dalam pengelolaan data. Saya akan menjelaskan tentang master obat. Apa sih itu master obat? Master obat itu adalah nama, stok, dan harga. Di sini kita bisa menulis dengan obat cacing. Stoknya misalnya ada 4. Dan harganya misalnya 4.000. Kita save. Dan kedua adalah ada stok juga namanya obat flu. Stoknya misalnya ada 5 dan harganya 70.
teman-teman. Yang di sini tambahkan kita save. Di sini kita tambahkan lagi misalnya contohnya anti kutu. Setiap hewan pasti punya kutu, kita juga punya kutu. Kita punya stok itu 6 dan harganya mungkin 20. Kita save. 4 misalnya contohnya patah tulang. Stoknya misalnya 2. Di sini ternyata cuma 40. Kita set. Ternyata stoknya sudah habis. Kita reset. Reset. Satu di sini. Tambah 1. Di sini jadi 2. Reset. Nah, itu. Ada juga seperti apa? Bulu. Obat. Dulu. Rontok. Di sini misalnya ada 2, dan di sini ada 4. Kita save. Ternyata habis. Kita bisa menghapusnya dengan delete. Kenapa bisa menggunakan tombol save, delete, reset, dan delete? Karena kita membuatkan program seperti nama, stok, harga, dan harga. Dan kita juga bisa menggunakan namanya save seperti ini. Ini harga, nama, stok, dan harga. Dan kita juga punya program yang namanya delete dan update. Seperti inilah nama, stok, harga, dan power of update. Mungkin sekian dari saya. Akan melanjutkan untuk teman saya, Master Pemilik Hewan. Oke, di sini saya akan menjelaskan UI atau desain dari frame hewan. Pertama, sini ada nama. Di sini dia pakai yang namanya table box. Text file, pakai text file di sini dia. Terus ini ada jenis. Ini jenis pakai yang namanya combo box. Ada ras juga di sini, ras juga pakai yang namanya text field sama. Nah, umur di sini untuk umur dia pakai yang namanya spinner agar bisa turun ke bawah. Mungkin di sini juga ada tombol save ya. Di sini ada tombol save, ada tombol update, reset, dan delete. Dimana fungsinya untuk tombol save ini? Tombol save ini adalah jika kita menginput nama hewan, contohnya kucing, namanya Kitty, coba ya. Rasnya mungkin Anggora saja ya. Umurnya 1, 2 bisa. Oke, di sini udah ke-save ya. Kitty, kucing. Untuk update bisa di-update loh, jadi 2. Oke, nomornya. Terus kalau reset berarti dia tombolnya bisa di reset. Untuk save, update, reset, dan delete ini semuanya akan tersimpan di namanya database. Oke. Terus apa lagi ya kira-kira? Oh ya, delete. Untuk delete ini bisa menghapus data
dari table ataupun dari database tersebut. Boleh dilihat ini. Nah, kita lihat sini sudah hilang kan, sudah nggak ada. Dan ini juga kehapus di database ya teman-teman ya. Mungkin itu aja kali ya yang bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, baik. Berikut adalah pemilik hewan. Aplikasi ini merupakan bagian dari sistem informasi manajemen hewan pemeliharaan yang dirancang untuk mengelola hubungan antara pengguna dan hewan yang mereka miliki. Kelas yang pemilik hewan frame secara khusus berperan sebagai user interface grafis atau yang bisa disebut GUI. Berbasis Java Swing yang memungkinkan pengguna sistem, admin atau operator untuk melakukan pengelolaan data pemilik hewan secara efisien dan intuitif. Saat aplikasi dijalankan, pengguna akan disajikan dengan sebuah jendela berjudul Master Pemilik Hewan yang menampilkan beberapa komponen antarmuka seperti drop-down combo box untuk memilih data hewan dan pengguna, serta tabel yang memiliki penyajian daftar data relasi pemilik hewan yang telah tersimpan dalam sistem. Terdapat juga beberapa tombol aksi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan proses penyimpanan data baru, pembaruan data, penghapusan, serta reset form input. Saat frame diinisialisasi, metode init komponen akan secara otomatis dipanggil untuk menyusun seluruh elemen antarmuka pengguna. Di dalam konstruktor pemilik hewan frame, dua metode penting dipanggil, yaitu load data hewan, memuat data hewan dari database dan menampilkan dalam combo box. Load data pengguna, memuat data pengguna hanya dengan peran pengunjung dan menampilkan dalam combo box. Kedua combo box ini menggunakan custom renderer agar informasi yang ditampilkan lebih lengkap dan mudah dipahami oleh pengguna. Sebagai contoh, combo box hewan akan menampilkan kucing hewan, menampilkan hewan, dan combo box akan menampilkan pemilik hewan. Nah, kemudian sistem akan memanggil metode doReset yang akan membersihkan data form dan melakukan pencarian data terbaru dari database melalui metode doSearch. Selanjutnya ini ada penambahan data pemilik hewan. Ketika pengguna memilih hewan dan pengguna tertentu dari combo box lalu menekan tombol save, sistem akan melakukan hal seperti membuat objek pemilik hewan, mengisi objek tersebut dengan data hewan dan pengguna yang dipilih, melakukan pengecekan apakah relasi tersebut sudah ada di database menggunakan is duplicate. Jika belum ada, data akan disimpan ke database menggunakan save or update. Pesan pop-up akan muncul sebagai konfirmasi bahwa data berhasil disimpan. Jika data sudah ada, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa data tersebut adalah duplikat dan tidak menyimpannya ulang. Lalu di sini kan ada pembaruan data kayak update, terus penghapusan data, terus sama reset form, itu udah pada tahu lah ya. Terus sama struktur dan data objek. Aplikasi ini menggunakan pendekatan data binding dan entity mapping, di mana pemilik hewan merupakan entitas utama yang menyimpan informasi relasi antara objek hewan dan pengguna. Milik hewan DAO, hewan DAO, dan pengguna DAO.
adalah kelas DAO yang mengakses database. Terus pemilik hewan table model adalah representasi data dalam bentuk table agar bisa ditampilkan dalam GUI. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, nextnya bisa dilanjut ke jenis layanan. Form jenis layanan. Nah, form master jenis layanan ini digunakan untuk mencatat jenis-jenis layanan yang tersedia di klinik, seperti pemeriksaan umum, vaksinasi, grooming, atau bahkan layanan bedah kecil. Jadi, ini semacam database internal buat mencatat layanan apa saja yang bisa diberikan kepada hewan pasien. Form ini terdiri dari 2 input utama. Yang pertama adalah kolom nama, tempat kita isi nama jenis layanan, misalnya sterilisasi kucing atau grooming anjing kecil. Yang kedua adalah kolom harga, di mana kita masukkan tarif dari layanan tersebut. Di balik layar, sistem menggunakan komponen kecil dan informasi kecil untuk menangani nama dan harga secara langsung. Lalu di bagian bawah kita punya tombol-tombol aktif. Tombol tes digunakan untuk menentukan layanan tersebut. Ketika tombol ini diklik, sistem akan mengecek data dari input nama dan harga, lalu memasukkannya ke dalam model tabel. Kalau form ini nanti dikaitkan ke database, logika penyimpanan tinggal ditambah ke koneksi SQL. Salah ya? Selanjutnya ada tombol update yang berguna kalau kita ingin memperbarui layanan yang sudah ada. Ketika kita klik salah satu baris di tabel, datanya akan otomatis masuk ke input nama dan harga. Setelah kita ubah, klik tombol update untuk menyimpan perubahannya ke baris yang sama. Sistem cukup mengambil indeks baris yang dipilih, lalu mengganti datanya dengan yang baru. Kalau ada data layanan yang ingin dihapus, kita tinggal pilih barisnya dan klik tombol delete. Sistem mendeteksi baris yang dipilih, lalu menghapusnya dari tabel. Sementara, kalau tombol reset berfungsi untuk mengosongkan kembali input nama dan harga, biar kita bisa mulai input baru dari nol. Data layanan yang sudah dimasukkan akan tampil di dalam tabel di bagian bawah. Tabel ini bisa terus bertambah sesuai jumlah data yang kita input. Dan kalau terintegrasi ke database, data dari form ini akan terhubung dengan modul lain seperti master hewan, master obat, data pengguna, pemeriksaan, dan juga laporan-laporan seperti laporan transaksi, laporan layanan, atau laporan pembayaran. Form ini juga sudah dilengkapi dengan event handler, misalnya grid pengguna mouse click yang berfungsi agar data dari baris yang kita klik langsung masuk ke kolom input. Hal ini mempercepat proses edit data. Ya, kemudian selanjutnya ada form pemeriksaan hewan. Di form ini kita bisa melakukan transaksi untuk pemeriksaan pada hewan. Pertama, di sini ada combo box hewan. Ini antara mapping antara M hewan dengan M pengguna. Di sini ada relasi bahwa yang tadi yang kita mapping di pemilik hewan, maka akan tampil di sini di tab pemilik hewan. Dan kemudian di bawahnya ada diagnosa. Di sini dia menggunakan text box untuk mengetik bebas diagnosa apa saja yang diberikan oleh pemeriksa. Yang di bawahnya ada jenis layanan. Di sini ada combo box. Data ini berasal dari jenis layanan yang telah kita input tadi. Di sini ada pemeriksaan umum dan harganya. Dan kemudian yang di bawah ada tabel obat. Di sini untuk memilih obat mana saja yang diperlukan pada pemeriksaan hewan ini. Di sini ada checkbox pilih, artinya obat itu dipilih untuk dibeli pada pemeriksaan ini. Kemudian ada nama, stok, harga, dan order. Di sini order
merupakan spinner. Di sini kita bisa menambah order secara manual. Misalkan kita beli 5 dan kemudian yang bawah kita beli lagi sebanyak 1 buah. Nah, kemudian di samping ada dosis. Pada dosis ini kita bisa mengisi free text berapa kali sehari atau aturan obat ini dipakai, misalkan 3x, 2x dan seterusnya. Nah, kemudian di bawah ada metode pembayaran. Di situ kita bisa memilih ada BNI, QRIS, BCA, Mandiri ataupun bisa melakukan secara tunai. Nah, bisa ke codingannya. Fik. Nah, di codingannya ini di load data pemilik hewan ini merupakan codingan untuk melakukan insert data ke combo box-nya. Ya, di sini kita melakukan pemanggilan find all dari pemilik hewan DAO. Nah, kemudian balikannya adalah list pemilik hewan. Nah, kemudian kita menggunakan default combo box model untuk melakukan model pada combo box. Di sini ada daftar pemilik hewan yang awalnya list diganti array. Karena di sini si default combo box mengharuskan tipe datanya adalah array. Kemudian di CBN pemilik hewan, sini kita melakukan set render. Ini gunanya untuk melakukan set tampilan tadi. Nah, di bawah ini kita bisa set bagaimana si label itu muncul. Nah, kita di sini munculin nama, get pengguna, get nama, dan kemudian di sampingnya adalah nama hewannya. Jadi bisa sekaligus nama pengguna dan nama hewannya. Kemudian di bawahnya ada jenis layanannya. Nah, di sini jenis layanannya juga sama. Kita melakukan pemanggilan DAO find all dari jenis layanan ke melakukan sama seperti yang tadi. Cuma bedanya di sini dia melakukan labelingnya berbeda. Di sini kita melakukan jenis layanan, kita ambil namanya, dan kemudian harganya kita ambil. Karena harganya itu big decimal, dia mempunyai function to plan string buat merubah dari big decimal menjadi string. Habis itu kita set model dari tadi find all yang kita ubah ke default combo box model. Yang kemudian di bawah ada slot data mobat grid. Nah, di sini tuh kita melakukan pemunculan table. Nah, di sini kita set model menggunakan table model custom yaitu mobat multi table model. Nah, ini kita ambil juga dari DAO mobat find all. Bisa ke mobat multi table model, Bang Fikri. Nah, di sini kita extend dari abstract table model. Nah, ini kolomnya kita jabarkan di sini, dan kemudian juga kita samakan dengan tipe datanya seperti nomor adalah integer, pilih tadi adalah boolean, nama string, stop integer, harga big decimal, order integer, dan dosis adalah string. Kemudian kita bikin di sini list, mobat list. Nah, kemudian di bawahnya ada constructor untuk memasukkan yang tadi. Lihat dari find all, kita masukkan ke mobat list. Kemudian ada row count, column count, get value add untuk mengambil objek dari yang dia indeks berapa yang dia klik. Kemudian ada column name sama get value add. Bisa balik lagi ke tadi pemilih ke transaksi tadi. Nah, enggak di codingan aja. Mobat. Nah, ini di column 5 ini kan tadi columnnya order. Nah, sini kita ambil spinnernya. Kita ambil spinnernya biar bisa diubah-ubah ordernya berapa dan segala macamnya. Nah, kemudian yang kolom 6 itu pasangin text field biar bisa diketik. Sebalik ke formnya lagi.
Nah, bisa kita pencet save. Nah, jadi sudah berhasil melakukan input pemeriksaan hewan seperti ini. Bisa dilanjut ke laporannya. Nah, kemudian ini tuh nyambung dengan hal yang tadi. Pemeriksaan hewan tadi itu bakal insert ke tab pembayaran sesuai dengan total yang tadi udah diinputin. Nah, sekarang tanggal 29, nah ini yang tadi itu bisa kita print untuk lihat datanya. Nah, datanya muncul, ada tanggal print, kop surat, ada tanggal bayar, total dan metode pembayaran. Boleh dilanjut, Fikri, untuk laporan selanjutnya. Oke, baik, untuk laporan selanjutnya itu ada laporan obat, di mana laporan obat itu berisi tentang data yang berada di tabel master obat sebelumnya yang diupdate. Saya lanjutkan dari penjelasan dari Irsal tadi. Jadi di sini ada laporan obat, di mana laporan obat itu berisi tentang data yang telah diinput pada master obat. Jadi di master obat tadi kita menginput dua data. Yang pertama ada obat bulu dengan stok 41 dan harga 15.000. Yang kedua ada vitamin hewan, stok ada 19 dan harganya 50.000. Dia akan bakal mapping ke M-obat sini. Di M-obat ini kita bisa melakukan print seperti tadi dari dalam pembayaran. Contohnya di sini ada kop suratnya, ada tanggal ngeprintnya, dan ada laporan yang berisi nama obat dan stoknya serta harga. Juga ada tanda tangan di bawahnya untuk yang ngeprintnya. Nextnya ada laporan hewan. Laporan hewan juga kurang lebih sama seperti laporan obat. Dia berisi tentang nama-nama hewan yang didasarkan oleh pemiliknya. Contohnya tadi di hewan ini kita punya dua data. Yang pertama ada hewan yang bernama Koko, dan yang kedua ini biar kita asal, jadi kita bisa update di sini. Contohnya ini namanya. Dia juga bakal connect seperti ini. Di sini juga ada button print yang gunanya itu untuk ngeprint dari data yang ada di tabel di bawah. Kurang lebih sama seperti laporan obat di atas. Dia bakal menghasilkan laporan bernama yang berisi nama hewannya, jenis hewan, rasnya dari ras apa, beserta umurnya. Begitu pula untuk laporan pengguna. Laporan pengguna ini dibuat untuk menyimpan data dari setiap pengguna yang menggunakan aplikasinya yang ada pada master pengguna tadi, yang udah dijelaskan oleh rekan saya di awal. Di sini contoh ada dua pengguna yang udah mendaftarkan. Yang pertama ada Fikri dan Irsal dengan role admin dan dokter, maka dia otomatis akan masuk ke laporan pengguna di sini. Untuk tombol printnya sendiri itu kurang lebih sama saja seperti laporan obat dan hewan. Dia bakal menghasilkan data nama, username, role, nomor HP, dan alamat. Lalu selanjutnya untuk laporan untuk sintak dari 3 laporan tadi, kita bakal lihat sintaknya. Jadi di sini ada sintak untuk load data obatnya, dimana kita membuat setting SQL-nya dan membuat list yang menggunakan filter custom by SQL-nya. Kita membuatkan pilihan jika nama obat tidak ada, maka dia akan list obatnya array list dari array list. Begitu pula ada grid pengguna mouse. Ini untuk ketika kita klik
dalam datanya dia akan sebenarnya ini nggak harus juga ya sebenarnya untuk dari table model. Untuk ada yang ini untuk table source kita kepada laporannya, dimana sesinya kita buat session factory open sessionnya dari Jasper kita untuk meload data dari format laporan Jaspernya untuk kita buat laporan print yang tadi kita tampilkan. Begitupun dengan dua laporan berikutnya yang hewan dan pengguna. Itu sama saja kurang lebih sama saja seperti laporan obat yang sebelumnya saya jelaskan. Di sini juga dia mempunyai load data, kelas load data untuk pengguna. Dia untuk nge-load data pengguna, git mode kliknya sama button di sini untuk printnya dia, untuk menampilkan laporan yang akan kita buat. Mungkin itu aja dari aplikasi kita yang kita buat hari ini. Jadi saya kembalikan lagi untuk ke Mbak Tantri yang membuka lagi. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.